Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil bedah buku kami dengan buku yang berjudul Bicara Itu Ada Seninya karya Ok Suyam. Untuk identitas buku ini berjudul dengan Bicara Itu Ada Seninya, penulis Ok Suyam, tahun terbit 2016, penerbitnya Buana Ilmu Populer dengan halaman 238. Untuk profil penulis, Ok Suyam merupakan penulis dan pakar komunikasi di Korea Selatan. Beliau telah menulis 14 buku yang berkaitan dengan komunikasi dan public speaking. Beliau menjabat sebagai CEO atau Pusat Penelitian Komunikasi Psikologis di Korea Selatan. Kemudian menjadi pembicara di perusahaan dan lembaga politik publik. Beliau juga menjadi narasumber di berbagai TV show yang ditayangkan di stasiun televisi terkenal di Korea Selatan seperti KBS, IBS, NPM, CCN, kemudian CNDC. Beliau pernah meraih berbagai penghargaan, diantaranya Minister of Pride tahun 2015, kemudian Korean Knowledge Prize tahun 2015, dan Grand Prize for Brands 2017. Kemudian Human Resource Development Grand Prize di tahun 2021. Untuk bab 1 menerangkan perbedaan juara 1 dan 2 terletak pada ucapannya. Kesan yang point of view-nya, kesan pertama yang baru ditemui berawal dari ucapan. Makanya kita itu dalam suatu komunikasi itu harus terdapat logika agar komunikasi berjalan dengan efektif. Ada 5 hal untuk berbicara logis dalam melakukan 5 hal ini. Kita dapat merasakan bahwa ucapan dipenuhi dengan logika yang kokoh. Yang pertama, ketika kita berbicara harus memberikan alasan yang tepat untuk suatu argumen secara logis. Yang kedua, hindari lompatan logika dan jangan melebih-lebihkan. Yang ketiga, konsisten dalam bersikap. Yang keempat, gunakan kata-kata sederhana. Dan yang kelima, tetap tenang. Selain dalam suatu komunikasi diperlukan sebuah storytelling. Dengan storytelling, maka kemampuan komunikasi dapat meningkat dan cepat karena beberapa audiens memiliki kesenangan terhadap cerita dibandingkan percakapan biasa. Storytelling dibutuhkan 4 hal, yaitu tema, konflik, simpati, solusi, serta 2 faktor tambahan, yaitu kebalikan dan alasan. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwa beberapa orang itu adanya takut untuk berbicara. Nah, contoh takut untuk berbicara itu berbicara terbata-bata, suara kecil dan bergetar, gagap berlebihan, tidak berani menatap orang lain. Nah, hal tersebut menjadi trauma terhadap seseorang dikarenakan misalnya adanya psikologis yang kurang terbentuk pada saat masa kecil. Contohnya dulu itu ada Barack Obama. Tidak ada yang tidak tahu beliau. Beliau adalah salah satu presiden di Amerika. Beliau adalah orang yang terlahir dari ras kulit, ayahnya itu ras kulit hitam, sedangkan ibunya ras kulit putih. Sedangkan ibu dan ayah itu bercerai ketika beliau masih kecil. Nah, dari hal tersebut adanya stigma negatif dari orang-orang di negaranya bahwa karena beliau anak campuran berarti beliau di kesampingan kayak didiskriminasi karena anak campuran antara ras putih dan ras kulit hitam. Tetapi beliau menjadikan hal tersebut sebagai pacuan untuk terus berkembang agar beliau bisa terus berbicara. Beliau juga pandai berpidato dengan retorika yang sangat bagus. Nah, dari hal tersebut kita harus dapat memetik pesan bahwa dalam suatu kekurangan yang kita punya, kita harus menjadikan hal tersebut sebagai acuan agar kita terus lebih berkembang. Mungkin sekian dari bab 1 oleh saya. Untuk bab 2, Bapak Malik. Terima kasih.
mendengar, pandai berbicara. Dalam bab 2 terdapat rumus komunikasi yang dapat diterapkan dalam berbicara sehari-hari, yaitu C sama dengan Q kali P kali R. C untuk communication, sama dengan Q untuk question. Question merupakan pertanyaan. Pertanyaan merupakan bentuk ketertarikan terhadap lawan bicara. Karena itu, pertanyaan dapat disebut juga sebagai dasar dalam komunikasi. Karena komunikasi tidak akan terwujud tanpa adanya pertanyaan. Komunikasi tidak akan terwujud tanpa adanya ketertarikan. Pertanyaan itu menandai adanya ketertarikan antara komunikator dan komunikan. Berbicara tanpa ketertarikan sama saja berbicara dengan tembok. Kemudian dalam komunikasi terdapat P untuk praise, yaitu pujian. Dalam komunikasi antar komunikator dan komunikan perlu adanya sedikit pujian, karena pujian dapat membentuk hubungan yang kokoh. Pujian juga akan memberi efek yang instan dan kuat terhadap manusia. Kemudian selanjutnya ada R untuk reaction. Reaction merupakan reaksi untuk memberi pengertian bahwa kita menyimak lawan bicara. Karena kalau nggak disimak sakit hati ya. Siap. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan ya. Komunikasi yang efektif ditandai dengan adanya pengertian yang dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Kemudian dalam bab 2 juga terdapat quotes dari Larry King yang mengatakan bahwa aturan pertama dalam berdialog adalah mendengarkan. Tunjukkanlah dengan sungguh-sungguh bahwa Anda tertarik dengan yang dikatakan oleh lawan bicara, sehingga dia pun akan berbuat demikian terhadap Anda. Untuk menjadi pembicara yang hebat, Anda harus terlebih dulu menjadi pendengar yang hebat. Dalam komunikasi diperlukan kekuatan, ritme, intonasi, dan suara yang tepat untuk memberikan dinamika suara pada saat biasa menekan suatu agar meningkatkan ketertarikan pendengar. Kemudian ada faktor penghambat dari komunikasi, yaitu ada faktor penghambat dari komunikasi yaitu komunikator dan komunikan berkomunikasi dengan kaku dan situasi yang menegangkan akan menimbulkan kebosanan atas rutinitas yang berulang. Baik, untuk bab 2 mungkin untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3, di mana bab 3 berjudul ucapan yang buat lawan bicara memihak kita. Di sini ada gambar Chocopai, di bawah tulisannya ada berdasar produk Chocopai terdapat pada kata kunci perasaan. Di mana kita tahu Chocopai itu kan salah satu cemilan yang terkenal pada akhir tahun 70-an di Korea. Produk ini tuh dapat bertahan karena kata kunci perasaan, di mana konsep perasaan ini familiar dengan rakyat Korea. Karena produk ini selalu melirik konsumennya. Mereka selalu mencantumkan perasaan itu, di mana Chocopai kalau kalian makan akan membuat hati kalian senang. Apalagi kalau kalian bad mood, kalian makan Chocopai. Tapi juga perempuan-perempuan kan pada senang. Jadi pihak Chocopai ini membentuk kata perasaan itu menjadi brandingnya sendiri. Jadi dia masih dapat sekarang. Terus juga bab ini membahas bagaimana menilai produk dengan baik sehingga produsen dapat bersaing di pasar. Mereka tahu apa yang konsumen butuhkan, apa yang konsumen mau. Jadi mereka membranding produk mereka seperti itu. Begitu untuk bab 3. Oh, sama baru. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Pratiwi dari MPM 21 2021.
selanjutnya adalah tempat yang berjudul beratnya dan ditentukan oleh dalamnya isi. Di dalam ini memiliki beberapa sumber, diantaranya ada yang melalui melalui kisah Yesus, penulis menyadarkan pembaca bahwa semua orang memiliki tingkat yang sama dalam hal berbicara komunikatif. Kemudian kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir. Yang berikutnya komunikasi yang baik berisi perkataan yang jujur dan tidak menyudutkan. Dan yang terakhir ada 10 aturan komunikasi sukses ala Yojung Sai. Semua aturan komunikasi ini diciptakan oleh Yu Jae-sun, seorang pembawa acara hebat dari Korea Selatan berdasarkan pengalamannya di dunia siaran. Yang pertama adanya kata-kata yang nggak bisa diucapkan di depan, jangan dikatakan belakang. Berbunyian sangatlah buruk. Maksudnya kata-kata hinaan atau ungkapan yang dirasa gak sopan atau gak layak diucapkan, jangan pernah sekali-kali diucapkan. Gak ada hal yang baik dari menghina seseorang. Yang berikutnya memonopoli pembicaraan untuk memperbanyak musuh. Sedikit berbicara dan berbanyak dengar. Semakin banyak mendengar, semakin baik karena kita akan terkesan sangat egois jika gak memberikan kesempatan lawan bicara untuk bercerita atau menyampaikan pendapat mereka. Yang ketiga, semakin tinggi intonasi suara, makna dari ucapan akan semakin terdistori. Maksudnya jangan menggemu-gemu suara yang rendah justru memiliki daya. Yang keempat, berkata yang menenangkan hati bukan sekedar ingin didengar. Yang kelima, katakan yang ingin didengar lawan bicara, bukan yang ingin diucapkan. Berbicara yang mudah dimengerti, bukan yang mudah diucapkan. Yang keenam, berbicara dengan menutupi aib dan sering memuji. Yang ketujuh, berbicara hal-hal yang menyenangkan, bukan hal yang menyebalkan. Yang kedelapan, jangan hanya berkata dengan lidah, tetapi juga mata dan ekspresi. Unsur non-verbal lebih kuat daripada unsur verbal. Yang kesembilan, 30 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Sepatah kata yang diucapkan mungkin saja akan mengubah kehidupan seseorang. Yang ke-10, kita mengendalikan lidah, tapi ucapan yang keluar akan mengendalikan kita. Maksudnya, jangan berbicara sembarangan dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah Anda ucapkan. Terus di sini juga ada apa ya? semua orang memiliki titik awal yang sama dalam berbicara. Ada yang maju lebih dulu dan ada yang tertinggal di belakang. Namun jangan lupa bahwa urutan bisa berubah dengan usaha dan membuat kebiasaan. Sebagaimana Yo Dae-sung. Terima kasih. Untuk selanjutnya bab 5 akan disampaikan oleh Tari. Jadi di sini bab 5 berjudul suara bagus bukan bawaan dari lahir. Di sini ada teknik pengolahan. Ini ada teknik pengolahan suara berdasarkan pengalaman seperti dari vokalisasi, fleksi artikulasi, dan pernapasan Choi Bul-am. Menceritakan aktor Korea yang memiliki skill komunikasi yang baik seperti Song Joong-ki. Terus si Pepe. Nah di sini berdasarkan pengalaman dari vokalisasi, fleksi artikulasi, dan sebagainya itu merupakan kemampuan komunikasi yang baik. Nah, gimana caranya aktor-aktor terkenal ini mereka menjual suaranya sehingga dapat menarik jutaan orang. Contohnya seperti Song Joong-ki dengan suaranya dia yang lembut, datar, namun menarik hati perempuan dan bisa memikat hanya dengan suaranya aja dan seperti itu. Contohnya sudah banyak drama-drama yang dia mainkan dan itu sangat berhasil. Banyak yang menonton. Itu dikarenakan teknik suara yang dia latih. Dia dari lahir bukan langsung memiliki suara yang seperti itu, tapi dia melatihnya dengan sendirinya. Dia melatih bahwa suaranya ini penting untuk bagi dia karena dia ini kan seorang aktor ya. Seorang aktor atau aktris itu tuh sangat membutuhkan teknik suara, teknik acting atau segala macamnya itu yang baik. Jadi dia mengerti bagaimana vokalisasi, fleksi artikulasi, dan cara pernafasan segala macamnya karena dia tahu cara memikat dengan suaranya dan dia tahu
cara menggunakan suaranya itu seperti apa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kontribusi terhadap PEMAS. Buku ini dapat menjadi rujukan terhadap jurusan pendidikan masyarakat karena pada dasarnya mengajarkan tentang komunikasi. Bukan hanya berbicara saja, tetapi dengan estetika dan aturan komunikasi agar suatu informasi dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, dalam buku ini diajarkan bagaimana cara berkomunikasi terhadap berbagai kalangan. Misalnya dijelaskan bagaimana cara berbicara dengan metode berbicara, dengan storytelling, dan lain sebagainya. Nah, dalam buku ini juga sangat sesuai dengan kita yang nantinya akan terjun ke lapangan itu dengan bertemu dengan berbagai orang. Nah, kita juga harus memperhatikan bagaimana cara berbicara kita, bagaimana cara berbicara terhadap orang yang lebih dewasa, orang yang lebih muda, ataupun seumuran dengan kita. Dengan membaca buku ini, kita dapat mengetahui bagaimana teknik berbicara agar mudah dipahami dengan lawan bicara. Selanjutnya, rekomendasi untuk buku ini dapat menambah ilmu bagi mereka yang ingin memberi kesan pertama yang dengan baik kepada halayak umum dan tertarik pada bidang komunikasi. Hal kesan pertama ini dapat kita temukan ketika kita bertemu dengan orang. Pastinya kita juga akan berbicara, akan mengetahui bagaimana kesan pertama orang tersebut, apakah orang tersebut baik ketika berbicara ataupun tidak. Ketika kita berbicara dengan orang baru, kita dapat menilai apakah orang tersebut akan seterusnya baik ataupun tidak, karena ada orang yang dalam kesan pertama bertemu melebih-lebihkan dirinya, maka akan membuat kita itu merasa seperti gitu. Maka kita juga harus memberikan kesan pertama yang baik kepada halayak umum. Kemudian cocok untuk mahasiswa PEMAS untuk mempelajari teknik komunikasi baik, untuk implementasi kepada orang banyak ataupun bermanfaat untuk teknik komunikasi dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya, keunggulan buku akan disampaikan apa lagi? Jadi di sini ada keunggulan bukunya, di mana satu buku terdapat elegan karena mengikat sekali ya. Terus kedua, menceritakan beberapa tokoh terkenal dan sukses. Jadi kita tahu bahwa buku ini merupakan ada buktinya gitu. Terus yang ketiga, ada banyak ilustrasi cerita menarik yang berlatarkan Korea bagi yang tertarik dengan budaya Korea. Dan yang keempat, buku ini pembawaannya sangat rapi karena diberitahu ya contoh-contohnya apa saja, teknik-tekniknya apa saja. Untuk tambahan juga kan di sini ada tokoh yang terkenal dan sukses. Contohnya itu Barack Obama, Steve Jobs, terus dari Song Joong Ki. Ya, Nah, kelemahan buku ini tuh terdapat teknik-teknik berbicara yang baik, dijelasin tuh teknik-tekniknya. Namun yang dijelaskan itu terpecah di beberapa sub dan tidak nyambung dengan teknik yang dijabarkan. Jadi dia memberi teknik, namun dia tidak memberi contoh bagaimana baiknya teknik ini dijelaskan, tapi hanya poin-poinnya saja seperti tadi Barack Obama dia bisa melatih kepercayaan dirinya. Cuma dia nggak ngasih tahu nih gimana caranya kita bisa percaya diri. Dia hanya cuma memberi contoh gitu. Terus juga contohnya di nomor 1, subbab 5 halaman 29, ada di nomor 4. Di sini dituliskan sikap percaya diri, namun tidak diberi solusi yang baik kepada para pembaca, hanya memberikan contoh pada materi halaman sebelumnya saja. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya, pengulas buku saya Didi Febriani dengan NPM 21210359. Saya Pratiwi dengan nomor NPM 1210334. Bukan buku loh. Selanjutnya Putri Ayu, karena Putri Ayu sedang tidak hadir karena ada suatu hal. Selanjutnya saya rekomendasi dengan NPM 21210345. Saya Tabina Wirfani 21210360. Dari kami terima kasih. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Ayo guys, ayo bertanya. Ada yang bertanya? Kasih waktu sampai habis. Apabila ada yang mau lihat bukunya, dipersilakan. Pengen baca. Pengen baca. Ini video teh? Action. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya, boleh? Ada tiga penanya, dimulai dulu dari Fatia ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fatia Nurhalifa dengan Izin bertanya, kan tadi itu dalam kekurangan ilmu ini ya, ada tentang teknik-teknik yang tidak bisa kurang jelas dijelaskan dalam buku tersebut. Nah, kan kalian udah baca bukunya dalam mengambil kesimpulan. Nah, kalian bisa nggak kayak apa ya ngasih itulah gitu. Jadi kayak apakah dari teknik yang kurang jelas itu tuh masih bisa di apa ya kayak dipetik gitu intinya atau enggak? Jadi pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Fatia. Untuk pertanyaan kita tampung dulu dari Kidane dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Ade dengan NPM 21213038. Izin bertanya, tadi dijelaskan tentang trauma dalam seseorang berbicara. Apakah dalam buku dijelaskan cara mengatasi hal tersebut? Saya minta penjelasannya pada formula 1. Terima kasih. Trauma. Selanjutnya dari Rela. Baik, saya Lawida dari kelompok 7. Izin bertanya, mengenai tadi kan di judul itu bicara itu adalah seni ya. Nah, mengenai hal tersebut kan setiap orang juga memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang padahal mereka tuh bicara itu biasa, tapi selalu nada tinggi gitu. Nah, bagaimana cara kalian seperti yang tadi dijelaskan oleh Galuh bahwa 30 detik berbicara, 30 tahun dalam hati. Nah, maksudnya itu bagaimana cara kalian untuk apa sih bukan cara agar dapat diterima oleh si pendengar atau cara agar mereka itu dapat menerima si bicaranya itu dapat diterima masih gitu namanya agar tidak tersinggung bahwa mereka itu bicaranya dengan tidak ada maksud gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk para penanya. Kami minta waktu selama 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Diskusi. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Fatia akan dijawab oleh Tabina. Jadi tadi kan pertanyaan Fatia itu gimana? Apa sih yang kita petik dari buku itu? Teknik-teknik apa yang kita bisa ambil? Kalau aku dari bab 1 ada teknik gimana caranya kita tuh berbicara ya logika gitu, berbicara dengan logis kepada pendengar kita. Pertama kita tuh juga beri alasan yang tepat. Jadi kita kalau misalkan mau ngasih argumen jangan langsung kayak langsung apa ya nyari kekurangannya dia kayak misalkan enggak begini enggak, itu kita fokus apa yang kita permasalahin. Jadi bukan hanya menjadikan dia, tapi kita fokus apa yang mau kita omongin. Habis itu kita jangan melebih-lebihkan, cukup
ngomongin apa yang diperlukan, sama konsisten dalam bersikap. Kalau misal argumen cukup dengan tenang, tidak perlu membawa kata-kata kasar ataupun nada yang tinggi ataupun pakai tangan segala macam. Jadi cukup konsisten dengan sikap, jadi ngomongnya santai aja, tenang, asal pembawaannya tenang dan nyambung gitu obrolannya, seperti itu. Udah itu aja jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bella akan dijawab oleh saya. Untuk seseorang itu memiliki perbedaan dalam berbicara, ada yang